Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, enggak ada dalam Islam. Jadi semua bid'ah itu sesat. Dasarnya hadis yang tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Pegang erat-erat, paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ini banyak kita temukan orang-orang yang mudah mengklaim bid'ah terhadap apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum, khususnya masyarakat Jawa sejak zaman dulu, sejak periode Wali Songo, dengan dalih bahwa hal-hal tersebut tidak pernah ditemukan dalam sejarahnya dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lantas kemudian, apakah sebenarnya bid'ah itu? Dalam salah satu kitabnya, Sultanul Ulama, atau kalau yang dibahasa Indonesia kan raja dari para ulama, raja dari para cendekiawan, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah adalah malam yu'had fi asri Rasulillah. Setiap sesuatu yang belum pernah ditemukan di zaman Rasulullah. Jadi hal apapun yang belum pernah ditemukan di zaman Rasulullah itu masuk dalam kategori bid'ah. Termasuk misalnya hal-hal yang bukan berkaitan dengan ibadah. Seperti misalnya hal yang berkaitan dengan duniawi, hal yang berkaitan dengan fasilitas, hal yang berkaitan dengan bangunan, atau hal-hal lain. Oleh karena itu, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu kemudian memperinci bid'ah ini menjadi beberapa kategori. Ada bid'ah yang berhukum wajib, yaitu contohnya adalah pengumpulan mushaf Al-Quran yang dilakukan di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran di zaman Rasulullah itu berserakan di berbagai tempat di para sahabat. Nah, sehingga pengumpulan mushaf Al-Quran ini karena memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu disebut sebagai bid'ah juga. Ada juga kemudian bid'ah ini yang berhukum sunnah, artinya dianjurkan, seperti pembangunan madrasah-madrasah, pembangunan pondok-pondok pesantren. Di zaman Rasulullah itu nggak ada madrasah. Semua kegiatan keilmuan terfokus di masjid-masjid, khususnya di Masjid Nabawi. Maka pembangunan madrasah itu termasuk perbuatan yang bid'ah, karena tidak tergolong, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Oleh karena itu, dari sekian banyak pemaparan-pemaparan ini, maka bisa kita simpulkan sebenarnya bid'ah itu tidak semuanya buruk. Ada bid'ah itu yang juga baik, atau yang lebih dikenal dengan bid'ah hasanah. Karena kita akui atau tidak, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, pembangunan madrasah-madrasah, dan pesantren-pesantren, tentu akan kita sepakati ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, meski tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Lantas, apakah bid'ah hasanah itu? Bid'ah hasanah sebagaimana arti harfiahnya, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, hasanah adalah hal yang baik. Jadi hal-hal baik yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, itu tergolong sebagai bid'ah hasanah. Di antara hadis yang menguatkan bahwa bid'ah hasanah ini ada, adalah hadis di mana Rasulullah pernah menyebutkan
man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Rasulullah menyebutkan orang yang berinovasi dengan hal yang buruk, artinya berbuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada dan itu buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut dan dosa-dosa orang yang mengerjakan sebelumnya, setelahnya. Sedangkan orang yang berinovasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala atas perbuatan baik tersebut dan pahala dari orang-orang yang meniru mengerjakan setelah orang tersebut. Dari hadis ini, maka jelas bahwa inovasi, perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah itu tidak semuanya kemudian bisa kita klaim sebagai perbuatan buruk. Ada juga hal-hal yang masuk dalam kategori perbuatan baik. Lantas kenapa kemudian misalnya ada beberapa perbuatan-perbuatan baik yang justru oleh syariat atau oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah juga dianggap sebagai bid'ah yang tidak baik atau bid'ah madmumah. Padahal secara garis umum itu sudah masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan baik. Satu contoh misalnya, sholat rogoib. Nah, dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah, sholat rogoib itu kan diklaim juga sebagai bid'ah yang madmumah, bid'ah yang tidak baik. Padahal ini sholat, jelas-jelas ibadah, jelas-jelas sebuah perbuatan baik. Lantas kriteria bid'ah ini masuk hasanah atau tidak seperti apa? Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan catatan-catatan kriteria dari bid'ah-bid'ah yang hasanah. Artinya bid'ah yang perbuatan baik yang bisa kita lakukan dan perbuatan baik yang masuk dalam kategori madmumah. Di antara kriterianya adalah tidak bertentangan dengan dalil-dalil secara umum atau kaedah-kaedah syariat secara umum. Kalau bertentangan dengan dalil-dalil atau kaedah-kaedah syariat secara umum, meski itu merupakan perbuatan baik, maka tetap tidak boleh dikerjakan. Satu contoh misal, sholat asar sudah ditetapkan 4 rakaat, kok ditambah jadi 6 rakaat? Ini kan sebenarnya juga perbuatan baik. Tambah rakaat harusnya kan tambah banyak pahala. Tapi dia tidak demikian karena sudah ditetapkan sesuai aturannya dalam syariat. Maka termasuk sholat rogoib ini, karena di dalam syariat tidak ada dalil yang secara umum atau kaidah yang secara umum mendukung terhadap sholat rogoib untuk dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, ya maka oleh para ulama sholat rogoib ini dikatakan sebagai bid'ah yang madmumah. Lantas maksud hadis dari setiap pelaku bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka, ini bagaimana? Nah ini sebenarnya simpel saja, bahwa dalam setiap hadis maupun Al-Quran itu pasti ada dalil yang umum, pasti ada dalil yang khusus. Bahasa ilmu usul fikihnya, ma min amin illa wa qad khussiso. Di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu hampir jarang bisa kita temukan dalil yang menunjukkan secara umum kecuali dalil tersebut telah ditahsis atau dispesifikkan dengan dalil-dalil yang lain. Maka hadis yang menjelaskan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, ini bisa dispesifikkan terhadap bid'ah-bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah-bid'ah yang madmumah, bid'ah-bid'ah yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena dalam hadis-hadis lain seperti yang saya sampaikan tadi, bid'ah itu ternyata ada yang hasanah. Rasulullah jelas menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan. Berarti ada hal-hal baik yang itu juga bid'ah. Atau bisa dibalik, ada juga hal-hal bid'ah yang itu justru baik. Nah, dari kaidah ini maka sebenarnya keumuman hadis kullu bid'atin dolalah ini kaidah hadis yang umum
tapi sudah dispesifikkan dengan hadis-hadis yang lain. Sebenarnya simpel saja. Kalau kullu bid'atin dolalah ini kita berlakukan secara umum, misalnya, maka ya semua bid'ah juga harusnya divonis sesat. Bid'ah tidak harus bid'ah hanya dalam masalah diniyah saja, dalam masalah keagamaan saja. Karena dalam hadisnya juga mutlak, nggak ada kullu bid'atin diniyatin, nggak ada. Hadisnya kullu bid'atin dolalah. Ya harusnya semua bid'ah itu juga sesat. Tapi kenyataannya kan tidak. Semua orang menerima bahwa bid'ah yang tidak berkaitan dengan agama itu tidak dianggap sebagai kesesatan. Mikrofon, kamera, media sosial, ini semuanya kan bid'ah, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, ini sepakat kita, ini bukan hal yang menyesatkan. Loh ini kan bukan urusan agama, bukan bid'ah diniyah, maka nggak apa-apa tidak dianggap sebagai sesat. Loh hadisnya nggak bicara bid'ah diniyah, hadisnya bicara kullu bid'atin dolalah. Nah kalau orang menerima bahwa bid'ah yang ada dalam hadis itu diarahkan kepada bid'ah diniyah, kenapa tidak bisa menerima kullu bid'atin dalam hadis ini juga diarahkan kepada kullu bid'atin sayyi'atin? Kan sama-sama mengartikan hadis yang secara umum terhadap arti yang lebih spesifik atau arti yang lebih khusus. Jadi sebenarnya kita dan orang-orang yang tidak setuju dengan bid'ah hasanah itu sama-sama mentahsis atau menspesifikkan kullu bid'atin dolalah dengan arti yang diinginkan sendiri. Bedanya kita punya landasan hadis lain, mereka tidak punya. Itu saja. Sekian mungkin tambah